Bilar tuh sosok orang yang humble ya, berteman ya. Ya mungkin kayak dia biar bisa mengingat aja bahwa dia udah nggak lajang lagi. Karena situasi pandemi, Papi sendiri gimana sih melihat? Ya dong, kita bilang apapun yang terjadi, menyikapi kondisi saat ini kan masalah global ya. Kita harus mentaati lah peraturan pemerintah. Harus mentaati peraturan pemerintah. Kalau misalnya nih Papi nanti, kalau menurut Papi konsep dari pesta bujang bagi seorang Rizky Bilar akan seperti apa sih, Pi, dari sahabat? Ya paling kan Rizky Bilar tuh sosok orang yang humble ya, berteman ya. Ya mungkin kayak dia biar bisa mengingat aja bahwa dia udah nggak lajang lagi, nantinya nggak akan lajang lagi. Gitu sih. Sempat ngobrol-ngobrol buat belajar jadi seorang ayah ya dengan Papi. Pasti ya dia belajar. Saya bilang ya simple lah, jadi seorang ayah itu enak kalau punya anak, apalagi enak banget gitu. Anak Nanya seperti apa sih? Pi? ya dia nggak terlalu banyak nanya sih. Kalau untuk masalah itu kayaknya dia udah matang sih, udah cocok jadi ayah. Kalau bagi Udah Papi nggak sendiri, takut lagi. bagi Papi sendiri makna pernikahan itu seperti apa sih, Pi? Mengingatkan sahabat akan menikah, Pi? Makna pernikahan yang pertama, kita udah menunaikan salah satu ibadah ya, yang diperintah Allah ya. Yang kedua, kadang kita memang butuh teman untuk berkeluh kesah, teman untuk yang sehati lah, seperti itu. Terus nikah itu bukan awal dari segalanya berakhir, awal itu dari segalanya dimulai gitu. Jadi jangan anggap, kan banyak orang ketika nikah anggapnya wah udah nikah selesai masalah kehidupan. Itu awal mula dari arti hidup menurut saya, karena kita nggak sendiri lagi gitu. Kan sempat ada orang yang ngomong kayak nikah muda tuh bikin ribet atau apa, tanggapan Papi sendiri gimana sih? Tergantung sih ya, tergantung nikah muda atau enggaknya itu. Tapi menurut saya Bilar udah cukup dewasa lah untuk nikah, itu udah cukup pantas gitu. Udah matang lebih. Udah matang. Saya lebih muda nikahnya, saya sekarang 28 nikah. Iya, lebih muda saya, 24 saya nikahnya tahun umur 24 tahun. Tapi kan bisa dibilang sosok teman Bilar yang secara keluarga harmonis ya. Bilar sendiri melihat keharmonisan rumah tangga Papi seperti apa sih? Ya kadang dia ngejapri ya, so sweet ya gitu, dan sebagainya. Kadang kita juga walaupun udah berumah tangga, lihat orang yang romantis juga istri kadang kayak gitu dong, romantis gitu. Kalau saling menginvite hal baik kan bagus ya. Jangan, pokoknya ya jangan kita terlibat dalam apa ya, terinvite terhadap perceraian, bahwa ada yang mengatakan cerai itu bisa bahagia gitu. Itu yang paling bahaya sih menurut saya gitu. Bahaya banget ketika misalnya ada orang yang hijab terus melepas hijabnya itu, terus yang lain terinfluence, itu yang bahaya menurut saya. Tapi ketika kita bisa nginfluence yang kebaikan, itu akan cukup baik lah, yang baik-baik deh pokoknya. Nah, Bang Bilar sendiri sempat diskusi nggak sih soal rumah tangga Papi yang memang relatif harmonis, bagaimana menyelesaikan masalah gitu? Iya, saya bilang saya bukan romantis, saya juga mengalami hal nggak romantisnya banyak gitu, cuman nggak di publik aja mungkin gitu. Yang artinya kamu juga akan mengalami hal itu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk kamu tetap ini? Kalau nggak salah pernah sih dia nanya nih. Kalau saya pertama ya saya kasih bekal ilmu istri gitu, bahwa kita memang cerai itu boleh, tapi cerai itu hal yang paling dibenci sama Allah gitu. Jadi pasti kita akan berusaha kan untuk mempertahankan gitu. Lalu berikutnya yaitu setiap hubungan itu pasti berantem, saya rasa pasti lah gitu. Cuman nanti kita akan melatih tuh kedewasaan, akhirnya kita ya kalau berantem itu pasti ngerugiin kita lah gitu. Kalau bisa ya tetap sabar sih kuncinya, jangan main tangan. Ya, Papi kan sering memberikan wejangan atau nasihat kepada Bang Bilar kalau misalnya mengingat di tanggal sekarang kan lagi PPKM darurat. Kalau misalnya di tanggal 23 atau 24 itu PPKM darurat dilanjutkan, rangkaian acaranya itu tidak disiarkan di live, itu bagaimana sih Papi sebagai sahabatnya? Ya selepas itu nanti diacarakan live atau enggak, pasti harapan semuanya Les Lovers atau harapan semua orang ya yang penting sah kan gitu. Itu sih yang paling terpenting, bukan live nya, tapi yang penting sahnya. Mereka sah, mereka bahagia, kita pun ikut bahagia semuanya. Kan memang Start Over ingin di live kan tuh gimana kita tanggapan? Nggak boleh dong kita memaksakan kehendak kita gitu. Kalau misalnya dari pihak itunya boleh live, ya alhamdulillah kan. Tapi kalau nggak bisa karena peraturan atau regulasi atau keadaan yang saat ini PPKM, ya mendingan doakan yang terbaik agar mereka sah dan hidupnya harmonis gitu.
Oke. Oke, Papi.